Page 12. Mengungkap perasaan Winarwan. Lagi-lagi manusia dikenal sebagai makhluk yang rumit. Entah karena manusia punya banyak sel dalam tubuhnya atau karena manusia punya banyak pemikiran dalam kepalanya. Yang pasti manusia akan jadi makin rumit saat hati dan pikirannya tidak sejalan. Ada banyak hal yang ingin dilakukan oleh hati, namun logika berusaha keras menghalangi. Di sisi lain, logika juga ingin melakukan banyak hal, namun si hati tak tega melakukannya. Sama halnya dengan rasa suka, menyukai seseorang bisa dijadikan modal untuk mendekati orang yang kita suka. Namun jika logika tak mau berjalan sesuai kata hati, apa boleh buat? Menyukai seseorang itu hal yang sederhana, tak butuh banyak alasan. Namun sialnya, mewujudkan rasa suka menjadi sebuah perasaan yang nyata bukanlah hal yang mudah. Sebelum memutuskan akan dibawa kemana rasa suka itu, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jika terlihat tak memungkinkan, sebaiknya dipendam, walau pada akhirnya hanya akan menimbulkan luka. Sekali lagi, manusia memang makhluk yang rumit. Di ruang kerjanya, Bumi nampak pusing dengan setumpuk berkas laporan. Ada banyak laporan keuangan yang meleset, membuat Bumi bekerja 2 kali untuk mengeceknya dari awal. Akhir-akhir ini kondisi hotel sedikit kacau. Ia dan para petinggi hotel salah langkah mengambil keputusan. Mereka memutuskan melakukan renovasi hotel di saat pengunjung hotel kian berkurang. Bumi pikir itu adalah sebuah strategi yang bagus, namun siapa sangka renovasi hotel malah membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Ya, halo, tolong minta Pak Nur ke ruangan saya. Maaf Pak Nur saat ini sedang tidak ada di hotel. Loh, kemana? Saya sudah bilang hari ini semua staf harus standby di hotel, bukan? Beliau bilang ada urusan mendadak di rumah, Pak. Jawaban dari sekretaris Pak Nur membuat Bumi makin pusing. Pak Nur adalah tangan kanan Bumi, atau orang kepercayaan yang selalu Bumi libatkan saat akan mengambil keputusan-keputusan besar. Di saat genting begini ia butuh bantuan Pak Nur, lelaki parubaya kepercayaannya itu. Ya sudah, nanti kalau kamu bilang ke Pak Nur untuk segera menghubungi saya. Dari tadi nomor Pak Nur tidak bisa dihubungi ini. Baik Pak. Setelahnya Bumi fokus pada kegiatan mengeceknya. Kedua lengan kemeja warna putih yang ia kenakan kini sudah terlipat setinggi siku. Kacamata baca yang bertengger di hidungnya sudah sedikit miring, ditambah lagi rambutnya yang mencuat ke sana kemari sudah cukup menggambarkan betapa kacaunya pekerjaan Bumi saat ini. Jemarinya bergerak cepat memindai tulisan yang tercetak rapi di tumpukan kertas HVS itu, mencari di mana letak kesalahan yang membuat berkasnya kacau. Sudah hampir 2 jam Bumi seperti itu tanpa menemukan titik terang dan tentu saja tanpa istirahat. Sial. Bahkan tak jarang bibirnya itu mengumpat mengungkapkan kekesalannya. Bumi itu dikenal sebagai pribadi yang penuh wibawa dan halus tutur katanya. Kalau umpatan Bumi sudah keluar, bisa dibayangkan betapa kacau keadaannya. Ting! Ponselnya berbunyi, tanda sebuah pesan singkat masuk. Jarang-jarang ada yang menghubunginya di nomor pribadi. Untuk urusan pekerjaan, Bumi meminta orang-orang menghubunginya lewat nomor kantor, bukan nomor pribadi. Jadi bisa dipastikan itu bukan pesan tentang pekerjaan. Paling-paling itu Airin istrinya yang baru yang minta ditransfer uang belanja. Tanpa melihat pesan masuk, Bumi langsung menelpon Airin. Kenapa Mas? Saat suara seorang wanita. Sambungan telepon yang berisik membuat Bumi otomatis menjauhkan ponsel dari telinganya. Kamu di mana kok berisik? Oh, itu suara hairdryer. Aku lagi di salon. Nyalon mulu kamu, Rin. Iya dong Mas, biar makin cantik. Mas Bumi makin cinta deh. Tapi kamu kenapa kirim? Oh iya, tolong transfer ATM-ku ya Mas. Habis ini aku mau beli kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah apa kebutuhan kamu? Suara di seberang sana terkikik mendengar sarkasme Bumi. Kebutuhan aku kan kebutuhan rumah Mas. Haha, jahat banget kamu nanyanya. Bisa aja ngelesnya, ya sudah ditunggu. Ye, terima kasih ganteng. Pernikahannya baru seumur jagung. Setelah menceraikan Ayla, Bumi menikahi Airin, kekasih lamanya sewaktu kuliah. Airin adalah wanita yang ceria, punya banyak teman, bahkan sampai mendapat julukan social butterfly.
berasal dari keluarga kaya raya dan tercukupi semua kemauannya, membuat Airin terjebak dalam zona nyaman. Sampai akhir kepala 2, Airin belum juga bersedia melakukan suatu pekerjaan yang serius. Ia hanya perlu bersikap manis kepada ayahnya, dan sang ayah tidak segan mengirim uang dengan jumlah fantastis untuk Airin, membuat wanita anak tunggal itu makin nyaman dengan zonanya. Rin udah nikah masih aja kerjaannya kelayapan. Monolog Bumi sambil mengetikkan sebuah nominal rupiah pada ponselnya, kemudian memasukkan nomor ATM milik istrinya, dan selesai, sejumlah uang telah masuk ke rekening Airin. Dulu sewaktu meyakinkan orang tua Airin, Bumi dengan percaya diri bilang sanggup memenuhi segala kebutuhan Airin. Ia berjanji akan menjadikan putri tunggal keluarga kaya raya itu sebagai ratunya. Dan memang benar, saat ini Airin diperlakukan sebagai ratu oleh Bumi. Namun alih-alih jadi raja, Bumi jadi lebih mirip seorang pelayan bagi Airin. Jadi hubungan mereka bukan raja dan ratu di rumah, tapi ratu dan pelayan yang mungkin. Setelah transaksinya selesai, Bumi hendak membuka pesan yang tadi masuk ke ponselnya. Ia membukanya sembarangan dan tidak begitu memperhatikan isi pesannya karena ia kira itu dari Airin. Namun alangkah terkejutnya Bumi saat membaca nama pengirimnya. Jantungnya berbaju makin cepat dan kedua matanya membola. From Bu Ifah. Baru membaca namanya saja jantung Bumi sudah bertalu-talu. Ia baru tahu kalau membuka ponsel bisa membuatnya sebegini deg-degan. Bagai sebuah pesan yang istimewa, Bumi berniat menyimpannya terlebih dulu dan baru akan dibuka nanti. Sama halnya dengan Bu Ifah, Bumi juga masih menghormati mantan mertuanya itu. Namun mendiamkan pesan dari Bu Ifah sepertinya bukan hal yang sopan, jadi ia putuskan untuk membukanya. Kering, namun belum sempat pesan itu dibuka, telepon kantor berbunyi nyaring senyaring tumpukan pekerjaan yang ia harus selesaikan. Hah? Bumi menghela nafas panjang dan mematikan ponselnya. Kini seluruh tensinya ia curahkan pada pekerjaan, membahas segala kerumitan pekerjaan melalui sambungan telepon bersama Pak Nur. Rindangnya halaman belakang pondok pesantren membuat Winarwan hanyut dalam lamunan. Pemuda awal 20-an itu duduk diam di gazebo belakang pondok, menikmati hijaunya pepohonan dengan segelas es seru dan sirup warna merah di depannya. Angan-angan Winarwan kembali ditarik ke belakang saat semilir angin menerpa surai hitamnya. Kenangan masa sekolahnya kembali menyapa. Winarwan bukan anak yang punya kenangan indah di sekolah, jadi lulus sekolah bukan hal yang menyedihkan buatnya. Winarwan dikenal sebagai anak yang penyendiri dan lebih banyak diam. Namun melihat bagaimana ceria dan berisiknya ia saat ini, bisa dipastikan Winarwan sudah melewati banyak hal yang merubah dirinya. Mbak Ayah. Dari kejauhan ia melihat sosok ayah tengah menenteng keranjang sampah dan membuangnya ke belakang pondok. Perut buncit Ayla membuatnya berjalan dengan sedikit oleng. Maklum pandangan mata Ayla tertutup oleh perut sehingga ia tidak bisa melihat jalan di bawahnya dengan jelas. Hihi, lucu juga Mbak Ayah. Bukannya membantu, Winarwan malah menertawi Ayla dari kejauhan. Saat Ayla hendak melempar sampahnya, Winarwan tahan napas seolah dirinya ikut melempar bersama Ayla. Hup! Tangan Winarwan ikut terangkat persis yang dilakukan oleh Ayla. Dan saat keranjang itu masuk ke dalam bak sampah, Winarwan sekuat tenaga menahan tawanya. Alih-alih si keranjang yang masuk ke dalam bak sampah, justru sampah beserta keranjangnya. Ayla kebingungan, Winarwan cekikikan. Oke, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh saudari Ayah, teman-teman. Kini Win bermonolog, mirip presenter olahraga saat pertandingan sepak bola. Entah kenapa anak lelaki suka sekali melakukan hal itu. Bertingkah seolah mereka sedang membawakan sebuah live report di suatu televisi, beserta kalimat-kalimat acak-acakannya yang diucapkan dengan cepat. Terpantau saudari Ayah tengah mencari sesuatu. Apa yang ia cari, teman-teman? Oh, ternyata sebuah kayu, teman-teman. Bagus sekali usaha saudari Ayah ini. Iya, saudari Ayah memasukkan kayunya ke dalam bak sampah dan apa yang terjadi? Benar, gagal. Winarwan terkikik geli dengan tingkahnya sendiri. Kalau saja Ayla tahu, pasti ibu hamil itu akan memukul kepala Win dengan kayu yang dibawa. Oke teman-teman, usaha kedua. Saudari Ayah menaiki tumpukan batu untuk melancar usahanya. Mbak Ayah, itu kan bahaya.
Kesadaran menariknya kewarasan saat ada sedikit rasa khawatir menyelimuti hatinya. Ayla naik ke atas tumpukan batu untuk membuatnya lebih mudah mengambil keranjang sampah, namun hal itu sangat berbahaya. Bisa saja Ayla makin oleng dan jatuh. Winarwan menghampirinya akan sangat bodoh jika ia melanjutkan acara live reportnya sembari menonton Ayla berdiri di tumpukan batu. "Mbak," panggil Winarwan sembari berlari. Suaranya bergetar karena medan larinya tak rata, membuat Ayla menoleh dengan cepat ke belakang, dan benar saja, karena gerakan tiba-tiba tubuh Ayla oleng. Ayla kehilangan keseimbangan. Batu pijakan mulai bergelinding ke bawah, membuatnya tubuhnya melorot perlahan. Ayla panik, tapi Winarwan lebih panik. Pemuda itu berlari mempercepat langkahnya. Dalam hati Winarwan merutuki kebodohannya. Kenapa ia tidak membantu Ayla dari tadi dan malah melakukan live report konyol itu? "Mbak, hati-hati!" Tubuh Ayla makin merosot, keseimbangan makin kacau dan jantungnya berdegup kencang. Grep. Perasaan lega menyeruak ke dalam hati Winarwan. Tubuh Ayla jatuh ke dalam dekapannya, tak menyentuh tanah berbatuan di bawahnya. Untung aja, Mbak," Winarwan berujar tepat di depan wajah Ayla yang ada di gendongannya. Merasa tak nyaman, Ayla menepuk dada Winarwan agar pemuda itu segera menurunkannya. Namun Ayla malah dibuat salah fokus dengan degupan jantung Winarwan. Dada sebelah kiri pemuda itu berdegup begitu kencang, bahkan lebih kencang dari degupnya. "Win, turun." "Oh iya, Mbak." Winarwan menurunkan tubuh Ayla perlahan, tak melepaskan dekapannya sebelum memastikan kaki Ayla menapak di atas tanah dengan benar. Perlakuan Winarwan begitu lembut. Ia memperlakukan Ayla layaknya sebuah gelembung sabun yang bisa meledak kapan saja. Jadi harus diperlakukan selembut mungkin. "Mbak, jangan naik-naik begini lagi, bahaya. Udah biarin aja keranjang sampahnya, nggak usah diambil, nanti aku belikan yang baru." "Kok kamu tahu saya mau ambil keranjang sampah?" Nada tegas dan penuh wibawa tadi hilang, menguar entah kemana, hanya karena satu pertanyaan dari Ayla. Tak mungkin bukan Winarwan jawab. "Tahu, Mbak, dari tadi aku ngeliatin Mbak kesusahan ngambil keranjang sambil live report." "Ya tahu, Mbak ya kesini buat buang sampah kan? Terus apalagi yang diambil kalau bukan keranjangnya, masa sampahnya?" Untuk mengalihkan ekspresi tak percaya Ayla, Winarwan menambahkan, "Bahaya tuh, hati-hati, perutnya sudah besar gini, bahaya tahu Mbak, kalau kenapa-napa gimana?" "Kok kamu marahin saya?" "Loh, aku nggak marah-marah kok Mbak, ini lagi khawatir aja." "Iya bener lagi khawatir." "Saya nggak apa-apa, toh nggak jadi jatuh juga, makasih," kata Ayla sembari merapikan bajunya yang jadi sedikit kusut. "Iya Mbak, sudah, saya mau ke kantor Bapak. Nanti sebelum asar kamu datang ke kantor ya, bantuin Bapak ngecek berkas, mata Bapak itu suka sakit kalau baca tulisan kecil-kecil. Nanti kamu bantu ya, Win." "Oke Mbak, siap." Ayla pergi dengan tergesa meninggalkan bak sampah di halaman belakang itu. Sesekali tangan kirinya menepuk rambut jidatnya, merutuki betapa cerobohnya dirinya. Sedangkan di belakang sana ada Winarwan yang lagi cekikikan menyertai kecerobohan Ayla. Masih sangat jelas diingatan Winarwan wajah merah pada milik Ayla saat wanita itu jatuh dalam dekapannya. Cantik. Tanpa sadar bibir Winarwan bergumam, menggumamkan sebuah kekaguman yang selama ini ia pendam. Dari awal kedatangannya kemari, ia dibuat salah fokus dengan kehadiran sosok Ayla. Wanita janda yang tegas dan tegar itu menarik perhatiannya sejak pertama kali bertemu. Di balik sosoknya yang ayu tersimpan jiwa yang begitu tangguh. Ayla merawat kandungannya selama 7 bulan ini sendiri, tanpa ada sosok suami di sampingnya. Namun tak sekalipun Winarwan dapati Ayla mengeluh. Terkadang Winarwan mencari-cari alasan apa yang sebenarnya membuat mantan suami Ayla meninggalkan wanita sesempurna Ayla. Entah karena Winarwan begitu mengagumi Ayla atau bagaimana, rasa ingin melindungi itu muncul. Layaknya seorang laki-laki, Winarwan ingin melindungi Ayla dan bayinya, memastikan bahwa kedua makhluk Tuhan itu sejahtera di tangannya. Winarwan menghormati Ayla layaknya seorang murid pada gurunya. Win banyak mendapatkan pelajaran hidup dari Ayla. Layaknya seorang murid pada guru, Winarwan harus mengesampingkan perasaan-perasaan yang tak seharusnya. Winarwan berusaha sekeras mungkin meluruskan segala perasaan yang melenceng. Win sekeras mungkin berusaha menutupi sebuah fakta bahwa dirinya jatuh cinta. Winarwan bergerak gelisah di atas kasurnya.
pemuda itu sebenarnya punya jam tidur yang teratur. Setiap jam 11 malam dirinya pasti akan terlelap. Kalau tidak, maka ia akan bangun kesiangan keesokan harinya. Namun sekarang kedua matanya seakan menolak untuk memejam. Tak ini rasa bosan menyelimuti dirinya. Pinarwan si social butterfly mencoba menghubungi teman-temannya lewat ponsel. Siapa ya yang masih melek jam segini? Gumamnya sambil memilih nomor siapa yang beruntung mendapatkan panggilan dari Winarwan malam ini. Enggak, alah, anak SMP jam segini udah tidur. Nomor bertulisan Angga itu ia lewati begitu saja, walau senyum jahil masih terpasang di wajahnya. Angga bukanlah anak SMP, tapi teman seumuran Winarwan yang badannya mungil, namun tidak sungguhan seperti anak SMP. Salahkan badan Min yang terlalu bongsor, sehingga membuat semua temannya nampak seperti bocah SMP. Seketika bersani dengan Winarwan. Fani, boleh nih Fani. Tapi masa malam-malam telepon cewek? Astagfirullah, nggak boleh Win, itu berdosa. Ucapin pada dirinya sendiri sok bijak. Tangannya mengelus dada kirinya seakan mencegah sesuatu dalam dirinya berbuat buruk. Kalau besok pagi baru boleh. Astagfirullah. Siapa ya? Bersiap-siaplah kalian yang akan ditelepon si ganteng Winarwan. Nah, ini si Ragil nih. Oke Ragil, I'm coming. Dengan cepat jarinya menekan ikon calling untuk menelpon Ragil, salah satu sahabat dekatnya sejak sekolah dasar. Tapi sayang sejak SMP Ragil pindah ke Bandung dan belum pernah bertemu lagi dengan Winarwan. Namun komunikasi mereka tetap lancar. Tak menunggu lama panggilannya dijawab dengan ramah oleh si lawan bicara dengan nada khas remaja lelaki saat menelpon dari teman laki-lakinya. Ngapain sih? Malam-malam telepon gue, jomblo lo? Iya, kayak situ nggak jomblo aja. Sorry bos, gue nggak jomblo tapi single. Sama aja Bambang. Entah bagaimana sejarahnya nama Bambang seringkali disebut saat ribut. Kasihan Bambang. Beda lah coy, jomblo itu nasib tapi single itu pilihan. Terserah, intinya sama-sama nggak punya pacar kan ribet. Udah seru sekarang Narwan, tumben lu belum tidur, ada apa? Ya Allah, memang cuma Ragil yang paling ngerti aku. Jijik Narwan, gila. Ragil teman paling pintar yang Winarwan punya. Sejak kelas 1 SD Ragil langganan juara kelas, membuat Winarwan selalu menempelinya kemana-mana. Namun bukan berarti Win cari untung karena berteman dengan Ragil. Maksudnya bukan hanya Win yang cari untung, tapi keduanya saling cari untung. Win memang sedikit payah di mata pelajaran pengetahuan, tapi dia begitu unggul di bidang keterampilan dan olahraga. Berkebalikan dengan Ragil, mulai saat itu keduanya makin dekat karena membentuk sebuah simbiosis mutualisme alias sama-sama cari untung. Cepet Narwan, lu kenapa? Kalau nggak penting matiin aja, gue mau login game. Game mulu, kuliah lu gimana? Bacot, cepet kenapa? Perkai cewek. Kayaknya nggak sopan kalau dibilang cewek, bukan cewek tapi wanita. Suara di belakang sana menghela nafas panjang, tanda lelah dengan Winarwan. Terus, ya gue nggak bisa tidur karena lagi mikirin wanita. Ini bukan sembarang wanita yang bisa lu cewek-cewek itu. Rasanya nggak sopan kalau disebut cewek. Siapa sih demen lo? Mbak anaknya pengurus pondok di sini, temen gimana? Itu makin nggak sopan. Anjir Wan, ikut sungkan gue, beliaunya kenapa? Cantik, nggak sopan. Ibarat magnet, keduanya itu kutub yang berlawanan. Jadi klop kalau sudah ketemu alias nyambung. Serius bego, buang-buang waktu gue aja. Serius mbaknya cantik, terus lu suka karena mbaknya cantik, cupu yang dilihat fisik. Nggak gitu, Mbak Aya emang cantik, tapi gue suka Mbak Aya karena sifatnya. Dia pintar, pekerja kelas, tegas, kuat, masih banyak lagi. Kalau suka bilang Wan, nggak bisa. Winarwan membalik badannya menghadap langit-langit kamar. Bagi muda-mudi seperti dirinya akan sangat wajar jika mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang mereka suka. Kalau yang Win suka orang lain, pasti tanpa ragu ia akan mengutarakan perasaannya. Tapi ini Ayla, yang Winarwan suka itu Ayla. Bahkan Win tak berani menyebutnya dengan kata cewek. Win tak ingin mencoret rasa hormatnya pada Ayla hanya karena perasaan sukanya. Wan, gak bisa Gil, kurang ajar banget kalau gue bilang suka sama Mbak Aya. Bukan sekedar gak pantas aja Gil, tapi gak sopan. Kayak gak tahu diri banget kalau gue berani suka ke Mbak Aya. Kepribadiannya, ketegasannya, dan kewibawaannya seolah jadi dinding besar yang membatasi segala perlakuan gue ke dia. Terus rencana lu apa? Gue bahkan gak berani berencana Gil.
Itu masalahnya, lu terlalu takut sama semua kemungkinan negatif yang lu buat sendiri. Oke, mari kita buat simpel aja. Intinya lu gak berani bilang kalau lu suka. Iya. Benawan menghela nafas berat panjang lebar. Ia mengungkapkan segala rasanya dengan berbagai istilah. Namun secerdas Ragil tanpa peduli mental lemah Winarwan malah bilang sekali sebut kalau intinya Win tak berani mengungkapkan rasanya, mengungkapkan karena takut.